kayak malapetaka buat anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebaiknya sebelum nonton video ini menyiapkan air kelapa. Air kelapa untuk Supaya kalau tensinya naik, bisa minum air kelapa cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Dan bagi mereka yang sedang sakit, semoga penyakitnya lekas diangkat, disembuhkan, bisa kembali bergabung dan beraktivitas seperti semula bersama keluarga. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kenapa banyak orang tua yang meminta mahar terlalu tinggi. Nah, mungkin kita sendiri yang bikin pertanyaan, kita sendiri yang jawab. Tapi banyak tuh orang mungkin yang mendapat pertanyaan seperti itu tuh yang membingungkan, kenapa ya kok saya dimintai terlalu mahar terlalu tinggi dan segala macam. Tuh. Pasti ada beberapa penyebab dari orang tuanya itu sendiri. Iya, betul. Mungkin karena anaknya itu dia sekolah kan tinggi gitu. Maksudnya sekolahnya tinggi. Iya. Ya betul. Ya betul. Betul. Nah, kalau misalnya orang tua memandang dari segi sekolah, bukankah sekolah itu sudah salah satu kewajiban orang tua? Karena tanggung jawab orang tua kan yang pertama memberi tempat tinggal, terus memberi makanan, tempat tinggal, menghidupilah anaknya, termasuk sekolah. Nah, itu kan satu kewajiban yang dimiliki oleh orang tua. Tanggung jawabnya apa yang dia minta dari tanggung jawab yang seharusnya dia lakukan. Kan tidak ada sangkut pautnya. Misalnya, karena pendidikannya terlalu tinggi, jadi saya minta maharnya sekian. Apa yang, bagaimana ya? Nggak ada pengaruh gitu. Nggak ada pengaruh sebenarnya. Oke bro. Yang kedua mungkin orang tua itu melihat dari segi fisik. Penampilannya anaknya. Cantik dia, Bu. Jadi itu di uang maharnya itu secara langsung dia tinggikan. Secara tidak langsung uang maharnya itu dia tinggikan. Jadi apa ya? Janganlah kasih susah anak gitu loh. Itu kan demi kebahagiaan anak saja. Iya betul. Setidaknya kan diperingan supaya kan niat baiknya laki-laki kan seharusnya kan tidak usah dipersulit toh. Iya, kenapa untuk apa dipersulit begitu. Dan terlebih lagi kalau memang si laki-laki ini sudah betul-betul mencintai, betul-betul sayang sama anaknya bapak ibu, saya rasa dia ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Ketika dia memang benar-benar sayang dengan mahar yang bapak sebutkan itu sangat tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuannya dia, gajinya dia. Akhirnya ya paling ada tadi kamu bilang dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Yang pertama, menjual aset yang dia miliki yang seharusnya bisa dia pergunakan nanti ketika setelah menikah, mungkin itu sebidang tanah atau kendaraannya yang seharusnya dia pakai untuk mencari nafkah nantinya harus dia jual. Yang dia pakai bekerja itu harus dia jual untuk memenuhi mahar yang tadi. Lagi recu guys. Untuk memenuhi maharnya tadi. Nah, kalau kalau sudah dijual tanahnya yang tadinya tempatnya di sana nanti akan tinggal, kendaraannya dia sudah jual kendaraannya tidak ada untuk nanti mencari nafkah, terus bagaimana dia nanti? Apakah orang tua itu pasti sudah termasuk mempersulit anaknya nanti setelah menikah kan? Iya betul. Terus nanti susah cari uang bagaimana, terus masa dia mau cari cicilan gitu setelah menikah sedangkan uangnya udah dipakai buat mahar. Betul. Dan yang parah ini yang kedua.
Kan tadi yang pertama menjual aset. Oh, diambil cicilan. Ambil cicilan, misal di suatu bank ambil Atau cicilan, koperasi. atau di koperasi diambil cicilan. Itu tenggang waktunya selama paling taruhlah 3 tahun misal toh. Misal 3 tahun. Perjalanan itu yang 3 tahun itu pasti mempersulit anak Bapak Ibu sekalian. Betul. Secara tidak langsung Bapak Ibu ambil bagian untuk mempersulit anaknya sendiri. Nah, Sayangnya apa ya, uang mahar itu jadi kayak malapetaka buat anaknya. Malapetaka. ibu-ibu, bapak-bapak, sebaiknya sebelum nonton video ini menyiapkan air kelapa Kenapa untuk supaya kalau tensinya naik bisa minum air kelapa cepat. Iya, jangan sampai mungkin ada bapak-bapak yang sudah, atau bapak ibu sekalian yang sudah terlanjur menikahkan anaknya dan mantunya itu mengambil uang bank dengan cicilan yang sangat panjang dan Ya, bunga yang sangat tinggi. itu jadi pelajaran lah untuk anak yang selanjutnya Ya, mungkin. itu ya jadi pelajaran lah untuk anak yang selanjutnya. Jangan mempersulit. Kasihan. Padahal itu kan kebahagiaan mereka yang akan melalui kan itu mereka. Orang tua kan hanya bisa merestui. Ya, masalah untuk sekolah, udah disekolahkan tinggi-tinggi mungkin Ya. kan itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, ketika dia menikah itu sudah lepas tanggung jawabnya, itu menjadi tanggung jawab seorang suami. Entah mungkin kan banyak sekarang itu yang menikah muda masih kuliah. Dan itu kan sudah menjadi tanggung jawab suaminya Iya, untuk apalagi yang sudah kuliah itu. Ah. Kalau misalkan dia harga tinggi, dikasih mahar harga tinggi, sudah, kalau misalkan laki-lakinya sudah menjual semua asetnya segala macam, belum lagi bayar uang kuliahnya, Iya. belum lagi bayar cicilannya, Belum untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu memang betul mungkin 50.000, 40.000, tapi itu berlangsung sehari-hari. Dan secara tidak langsung itu termasuk juga saya sudah bilang tadi ya, memberatkan kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi intinya kepada Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak, dimohon untuk Ketika nanti anaknya mau menikah, jangan dipersulit lah. jangan dipersulit, jangan memberatkan lah. Iya, jangan Ya, memberatkan. pokoknya ya istilahnya dimudahkan saja gitu. Iya, betul sekali. Dimudahkan. Karena dengan begitu Bapak secara langsung tidak mempersulit anak. Mengantuk. Secara langsung Bapak Ibu tidak mempersulit anak Bapak Ibu sekalian. Itu ya secara tidak langsung juga anaknya bisa bahagia. Iya. Salah satulah faktor yang bisa membuat mereka bahagia. Yang pertama karena direstui oleh orang tua mereka, terus yang kedua mereka tidak dibebankan dibebankan dengan cicilan dengan segala cicilan, macam. ya betul. Dan mereka itu bisa mencari uangnya itu bisa dengan tidak ada beban. Tidak ada pikiran Tidak ada pikiran terburu-buru. nggak diikat lehernya. Ya, tidak diburu-buru oleh cicilan. Karena apa? Kalau ada cicilan, bulan depan mau bayar cicilan lagi, belum uang kuliahnya istrinya, belum kebutuhan sehari-hari. Itu pasti menjadi momok dan beban yang sangat berat untuk seorang laki-laki. Pasti. Dan pasti istrinya pusing tiap hari mikirin itu, Pasti. mengelola uangnya apa sih. Iya, mengelola uang untuk kebutuhannya mereka kan pasti, belum untuk kuliahnya. Dan terlebih lagi kalau setelah menikah 1-2 tahun punya anak, Ya. kan utang masih ada. Tambah lagi beban. Bertambahlah beban yang harus dipikul di pundak seorang laki-laki akibat daripada perbuatan Bapak Ibu sekalian dalam mengambil keputusan uang mahar. Untuk apa istilahnya gini? Untuk apa kita pesta mewah-mewah, besar-besar, megah-megah, kalau ujung-ujungnya hanya akan mempersulit anak kita sendiri? Iya kan? Turunkan harga mahar. Untuk apa? Untuk apa? Pesta sehari, 3 tahun menderita. Betul. Bahagia sehari, 3 tahun menderita. Jadi janganlah seperti itu. Oke teman-teman, karena Ali ini sudah mulai
mau bobo. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan, masih banyak yang kami ceritakan, tapi karena Al sudah mau tidur, jadi ya dikasih tidur dulu guys ya. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Semoga teman-teman selalu mendapatkan solusi dari segala permasalahan kalian. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjawab dan membantu teman-teman menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian dan bisa membantu mencerahkan kepada para bapak ibu. Ya, para bapak ibu yang menyusahkan anaknya sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.